Halo teman-teman, di video kali ini kami dari tim kelompok 1 akan mereview satu jurnal nasional dan satu jurnal internasional dengan metode eksperimen. Pertama, kita mulai dari review jurnal nasional. Penelitian ini adalah efektivitas teknik to-do list terhadap time management mahasiswa psikologi UIN Malang dalam belajar. Dari judul penelitian ini, kita bisa melihat bahwa penelitian ini ingin mengetahui apakah penggunaan teknik to-do list dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering dialami mahasiswa, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu. Masalah ini berdampak pada keterlambatan mengerjakan tugas, meningkatnya stres akademik, hingga keterlambatan kelulusan. Selain itu, banyak mahasiswa yang belum memiliki perencanaan waktu yang jelas dan cenderung mengerjakan tugas secara spontan tanpa adanya pengorganisasian yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang sederhana namun efektif. Salah satunya adalah teknik to-do list yang diyakini dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan dan mengatur tugas hingga selesai, sehingga manajemen waktu menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini, terdapat variabel bebas yaitu teknik to-do list dan variabel terkait yaitu manajemen waktu mahasiswa. Selain itu, terdapat kemungkinan variabel lain yang dapat mempengaruhi seperti motivasi belajar, tingkat stres, dan beban akademik, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam penelitian. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa terdapat pengaruh penggunaan teknik to-do list terhadap peningkatan manajemen waktu mahasiswa. Artinya, semakin baik penggunaan to-do list, maka diharapkan kemampuan manajemen waktu mahasiswa juga akan meningkat. Dalam penelitian ini partisipannya atau subjeknya itu berjumlah 10 mahasiswa kelas D angkatan 2021 Fakultas Psikologi UIN Malang yang memiliki tingkat manajemen waktu rendah. Jadi dalam penelitian ini itu menggunakan desain one group pre-test dan juga post-test design. Nah, artinya apa? Dalam satu kelompok itu diukur sebelum yaitu pretest dan diberi perlakuan. Setelah itu ada diukur kembali menggunakan post-test. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran variabel dependen. Jadi, menggunakan skala manajemen waktu atau time management behavior scale berdasarkan dari teori Macan. Prosedur eksperimennya yaitu terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu satu, mengukur kemampuan manajemen waktu awal pretest. Yang kedua, memilih subjek dengan skor rendah. Yang ketiga, memberikan perlakuan berupa penggunaan to-do list selama 7 hari. Selanjutnya, subjek membuat daftar tugas dan mengerjakannya sesuai prioritas. Yang kelima, monitoring dilakukan melalui grup WhatsApp. Yang keenam, setelah perlakuan dilakukan post-test dan data dianalisis menggunakan Paired Sample T-Test atau SPSS. Dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa penggunaan teknik to-do list itu efektif dalam meningkatkan manajemen waktu mahasiswa yang terlihat dari kenaikan rata-rata skor dari 67,2 sebelum adanya perlakuan menjadi 73,7 setelah perlakuan, serta didukung dengan hasil uji statistik dengan nilai signifikansi 0,001 yang kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh yang nyata. Nah, selain itu, secara perilaku, mahasiswa juga mengalami perubahan positif dari yang sebelumnya cenderung menunda pekerjaan dan kurang disiplin menjadi lebih teratur, terstruktur, dan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Nah, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya konsistensi dan belum optimalnya penyelesaian seluruh tugas yang telah direncanakan. Nah, kesimpulannya apa? Dalam teknik to-do list ini terbukti efektif dalam meningkatkan manajemen waktu mahasiswa. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen yang lebih kuat untuk melihat adanya sebab, adanya akibat. Nah, dalam penelitian ini juga terdapat pengukuran antara pretest dan juga posttest. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis statistik berupa UGT. Nah, intervensi sederhana dan juga aplikatif dari teknik to-do list mudah diterapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kekurangannya yaitu jumlah sampel sangat kecil, yaitu hanya 10 orang, kurang representatif. Dan dalam penelitian ini itu tidak ada kelompok kontrol untuk memastikan efek dari perlakuan. Nah, dalam penelitian ini juga durasi penelitian itu hanya 7 hari. Judul artikel internasional ini adalah Fostering Resilience Academic in Higher Education yang ditulis oleh Carson dan tim pada tahun 2024. Latar belakang dari artikel ini adalah adanya fenomena tingginya tingkat stres akademik dan pribadi yang dihadapi oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa itu yang kesulitan beradaptasi dan tidak memiliki strategi coping yang cukup baik, sehingga beresiko mengalami penurunan prestasi maupun
putus kuliah atau drop out. Penelitian ini menekankan bahwa ternyata sebuah IQ atau kecerdasan intelijen ini tuh bukan jaminan kesuksesan dalam kuliah. Namun ada faktor non-kognitif seperti resiliensi, terus ketabahan atau grit, dan mindset yang menjadi prediktor kesuksesan yang lebih kuat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah program edukasi virtual ini cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di perguruan tinggi. Identifikasi variabel pada penelitian ini, yang pertama ada variabel bebas, yaitu program edukasi virtual. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu skor resiliensi mahasiswa yang diukur dengan skala ARS 30. Kemudian ada variabel kontrol mulai dari skenario akademik seperti beban tugas dan ujian hingga latar belakang demografis seperti usia, jenis kelamin, etnis, terus status, pekerjaan, dan pendidikan. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat peningkatan yang signifikan pada skor resiliensi mahasiswa setelah mereka melakukan post-test. Jadi, peneliti ini optimis bahwa program edukasi virtual ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan daya tahan akademik mahasiswa. Lalu langsung saja pada metode penelitian, yang mana metode ini menggunakan metode eksperimen dengan desain one group pretest post-test. Artinya hanya ada satu kelompok yang diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Partisipannya adalah 68 mahasiswa S1 dan S2 dengan pengukuran menggunakan ARS 30 untuk melihat tingkat resiliensi akademik. Selanjutnya pada prosedur eksperimen. Pada prosedur eksperimen, penelitian ini dimulai dari IC, lalu pretest untuk mengukur kondisi awal. Setelah itu, peserta mengikuti program edukasi resiliensi secara virtual setelah selesai. Selanjutnya dilakukan post-test untuk melihat perubahan. Lalu, data dianalisis menggunakan paired sample t-test. Hasil menunjukkan adanya rata-rata skor meningkat dari 114 menjadi 126. Nilai signifikansinya kurang dari 0,01. Artinya, peningkatan ini signifikan secara statistik. Jadi, program yang diberikan berdampak pada resiliensi mahasiswa. Lalu pada penelitian ini terdapat plus dan minusnya. Kelebihannya adalah penelitian ini menggunakan desain eksperimen, ada pengukuran sebelum dan juga sesudah, menggunakan instrumen yang valid dan analisis statistik yang tepat. Sedangkan pada kekurangannya bahwa penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol, hanya satu kelompok, durasi intervensi singkat, dan juga partisipasinya tidak merata.